Tahun 2002 sampai dengan tahun 2010, militer Malaysia diakui lebih modern dari Indonesia. Karena pada tahun tersebut, Malaysia membeli deretan jet tempur dan kapal perang kelas Wahid, sementara Indonesia masih tahap rencana yang hendak dieksekusi. Siapa yang tidak iri dengan militer Malaysia pada saat itu? Mereka membeli jet tempur Su-30, F-18, serta MiG-29. Namun setelah tahun 2010 ke atas, keadaan mulai berbalik. Program Minimum Essential Force Indonesia mulai berjalan efektif dengan program-program pembelian alutsista secara masif. Semua matra TNI mendapat penambahan alutsista yang sangat signifikan. Contohnya pengadaan kapal selam baru, MBT Leopard 2, jet tempur T-50I Golden Eagle, serta penambahan jet tempur F-16 Block 52ID. Saat ini Indonesia sedang menginjak tahap Minimum Essential Force 3, di mana pembelian duo, Frigate Frame dan Arrowhead, membuat Malaysia jantungan. Sebaliknya setelah tahun 2010, Malaysia mengalami kemunduran militer. Apalagi adanya mega korupsi, mantan Perdana Menteri Najib Razak menggerus kemampuan militer Malaysia. Program peremajaan alutsista Malaysia terpaksa ditangguhkan dan hasilnya buruk. Program kapal frigate Going Class Malaysia mangkrak, korbannya KD Maharaja Lela, sudah di-launching malah dikembalikan ke dok, dipreteli, dan sekarang jadi besi karatan. Kemudian Lekyu Class dilolosi rudal anti kapalnya karena expired. Kemudian armada Su-30 TUDM juga banyak yang grounded. Hingga yang paling miris, 10 unit MiG-29 Malaysia sudah mangkrak dan semuanya tidak layak terbang. Itu semua disebabkan oleh mega korupsi mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Karena kekurangan anggaran pertahanan inilah, Malaysia mengadakan program Capability 55 atau CAP 55, di mana semua jenis alutsista disederhanakan. Contohnya TUDM akan memangkas jenis dan jumlah pesawatnya hanya dalam 2 tipe saja. Pemangkasan ini bertujuan menyederhanakan inventaris militer Malaysia agar menghemat anggaran sebesar mungkin. Berbeda dengan Indonesia, Jakarta malah semakin memperbanyak alutsista dan memperbesar anggaran pertahanan. Karena setelah Minimum Essential Force berakhir, Indonesia akan semakin memperbesar kekuatan militernya sampai titik maksimum. Dalam menuju kekuatan ideal nantinya, negara-negara Asia Tenggara termasuk Malaysia akan melihat postur sebenarnya TNI yang pada saat itu tiba, militer Indonesia sudah sangat kuat. Media Malaysia Defiance Security Asia mengakui jika militer negaranya lebih kecil, lebih lemah dari Indonesia. Indonesia dan Malaysia layaknya dua saudara laki-laki. Kadang Malaysia dan Indonesia akur, namun tidak jarang pula Indonesia dan Malaysia bertengkar. Pertengkaran paling hebat tentu saat pembentukan Federasi Malaya oleh Inggris yang ditentang Indonesia puluhan tahun yang silam. Atas perintah Soekarno waktu itu, militer Indonesia mencanangkan Dwi Korah, namun tidak sampai menjadi perang terbuka. Pada Orde Baru kemudian, melakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia. Setelah itu berpuluh tahun ke depan, Malaysia gantian yang membuat ulah. Mereka melakukan berbagai pelanggaran batas wilayah di Ambalat secara terus-menerus pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2010. Akan tetapi kini situasi berubah lantaran anggaran pertahanan Malaysia menciut menjadi kecil, sehingga operasional kapal perang mereka juga ikutan kena imbas. Terlebih daripada mengganggu Indonesia, kini Malaysia malah justru kena ganggu Cina. Mereka sedang konsentrasi agar wilayah lautnya aman dari gangguan Cina yang kekuatannya lebih besar dari Indonesia. Namun bila seandainya konfrontasi terjadi lagi antara Indonesia dan Malaysia, jangan sampai terjadi peperangan. Sebab perang hanya akan mengakibatkan kerugian bagi kedua negara secara masif. Menjaga hubungan bilateral yang sehat ialah fokus utama Indonesia dan Malaysia daripada berkonflik dan tidak menghasilkan keuntungan. Seorang dosen senior, Muhasmi Morusli, dari University Science Islam Malaysia dan Associate Fellow di Institute of Oceanography and Environment
University Malaysia Terengganu menjelaskan walau tidak akan ada lagi perang antar kedua negara, dan Malaysia harus mewaspadai kesatuan militer Indonesia. Mohasmi mengatakan, Natuna menjadi sorotan utama Malaysia karena adanya kesatuan militer Indonesia di sana yang harus diwaspadai. Karena letak Natuna yang berada 450 km sebelah utara Singapura itu sangat strategis, membelah semenanjung Malaysia dengan Sarawak. Kemudian adanya batalion komposit militer Indonesia di sana dengan alutsista tercanggih menjadi sebuah peringatan tersendiri bagi musuh yang hendak mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan Indonesia atas Natuna telah menciptakan ruang lingkup wilayah Indonesia yang membagi Malaysia menjadi dua bagian. Sampai saat ini Kepulauan Natuna tetap menjadi wilayah Indonesia, meskipun secara geografis posisi kepulauan lebih sejajar dengan posisi Malaysia.